Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman para penggiling padi dimanapun Anda berada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang padi, tentang gabah ketika harganya itu murah atau anjlok di tingkat petani. Nah, ketika terjadi demikian ini, harga yang murah pada padi dan gabah ini sebenarnya apakah para pelaku penggiling padi ini untung besar atau tidak? Nah, dulu saya pernah berpikir ketika harga padi itu murah, para pelaku penggiling padi itu pasti untung banyak. Nah, ternyata yang terjadi tidak demikian, teman-teman. Jadi tidak serta-merta ketika padi itu murah, harganya anjlok, terus pelaku giling padi itu untung banyak. Itu tidak ternyata. Ya karena ketika harga padi itu murah, anjlok itu biasanya terjadi ketika panen raya. Di setiap wilayah itu para petani banyak yang panen, kemudian barang itu menumpuk sehingga harganya itu biasanya murah, sehingga petani banyak yang merugi. Dan biasanya juga disertai dengan kondisi cuaca yang buruk, intensitas hujan yang tinggi dan terus menerus, sehingga untuk melakukan perawatan pada hasil panen itu sangat sulit sekali, sehingga padi itu banyak yang rusak. Nah, biasanya ketika terjadi hal demikian itu harga padi dan gabah itu murah. Nah, kembali lagi, apakah dengan demikian itu giling padi itu untung banyak? Nah, itu ternyata juga tidak. Maksud saya itu adalah giling padi yang ada di kampung-kampung dengan skala produksi yang kecil, modal yang minim, kemudian fasilitas alat yang sederhana atau minim juga. Ya karena ketika harga padi atau gabah itu murah, biasanya juga harga berasnya itu juga murah dan distribusi pemasarannya pun juga lebih lambat ya, karena banyaknya barang yang menumpuk. Itu yang pertama. Kemudian modal yang minim itu juga menjadi kendala bagi para pelaku penggiling padi dengan skala yang kecil. Nah, biasanya itu kan mereka mengambil pinjaman dari bank dan setiap bulannya itu harus kredit atau harus setoran. Nah, ketika kok mereka itu menumpuk barang di gudang ya, dan distribusi pemasarannya itu tidak lancar, maka ini juga akan berdampak pada sirkulasi keuangan yang tidak lancar. Kemudian juga kendalanya itu ada pada perawatan padi atau gabah yang sulit ya, karena padi murah itu kan biasanya terjadi ketika panen raya dan cuaca yang buruk. Nah, ini kendalanya juga ada di situ karena perawatan yang sulit, jemurnya sulit karena tidak ada panas, hujan terus. Ya, dengan demikian para penggiling padi itu juga tidak mau mengambil risiko dengan menumpuk padi atau gabah di gudangnya karena sulitnya merawat padi atau gabah yang ada. Nah, karena ketika padi atau gabah itu tidak bisa langsung dijemur kering, itu maka gabah atau padi itu akan rusak, berasnya akan rusak, sehingga ini akan menurunkan harga beras daripada penggilingan padi tersebut. Karena untuk giling padi dengan skala yang kecil itu biasanya tidak mempunyai mesin pengering,
tidak mempunyai mesin pengering sehingga hanya bergantung pada alam, pada cuaca. Jadi ketika mereka itu membeli gabah atau padi terlalu banyak dan tidak bisa merawat dengan baik, itu justru akan membuat para penggiling padi itu merugi karena hasil daripada penggilingan padinya itu tidak bagus berasnya, sehingga harganya juga murah. Nah, dengan berbagai macam kendala tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika gabah atau padi itu murah, itu bukan berarti para penggiling padi itu bisa untung banyak. Maksud saya adalah penggiling padi di kampung-kampung dengan kapasitas produksi yang kecil, modal yang minim, dan alat yang sederhana dan apa adanya. Belum mempunyai mesin pengering, belum mempunyai jemuran yang mumpuni. Nah, itu menurut saya tidak serta-merta para penggiling padi di kampung-kampung itu terus untung banyak dengan adanya harga gabah atau padi yang murah. Nah, mungkin demikian teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi jaring gabah. Menggaringkan. Supaya kering.